Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, makin panas. Lagi-lagi si Fitra yang masih kekeh dengan pendiriannya dengan melaporkan para saksi karena dianggapnya fitnah dan berita bohong. Parah. Sementara itu, Bu Titin telah membongkar kebohongan majikannya si Ibtu Rudiana bahwa Ibtu Rudiana telah menerima asuransi jiwa sebesar Rp12.500.000 atas klaim anaknya meninggal akibat kecelakaan. Nah, ini kesaksian Ibu Titin bisa membungkam mulut si Fitra yang selalu berkoar-koar nggak jelas ya guys ya. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari kita simak. Let's go. Minta agar penyidik segera mentersangkakan mereka semua yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan mencoreng reputasi kepolisian Republik Indonesia. Kesaksian palsu Republik Indonesia itu. Mbak Dwi, sebelum saya menanggapi ini, saya ingin perlihatkan dulu bahwa ini manusia ini tunggu karma dari Allah aja ini. Semoga karma menimpa dia. Mereka yang bersaksi. Mulai dari Liga Akbar, Dede, semua saksi nyata, KDM, dan saksi-saksi yang itu memang sengaja membuat pemberitaan fitnah terhadap klien kami. Alasannya apa, Bang Fitra? Alasannya karena mereka telah menyebarkan hoax dan berita bohong. Bagian mana itu yang menyebarkan hoax? Contoh kecilnya seperti saudara Dede. Saudara Dede ini kan sudah pernah disumpah dan ia sudah pernah diperiksa. Dan ia melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus 2016 tersebut bersama dengan AF. Jadi Dede juga menerangkan bahwasanya ia diarahkan keterangannya oleh AF dan Pak Rudiana, dan itu sudah dikonsep katanya oleh AF dan Dede, sehingga keterangan-keterangan itu sangat merugikan klien kami, ya khususnya di sini AF dan Pak Rudiana itu sudah kita proses. Dan laporan berikutnya juga terhadap Liga Akbar dan kawan-kawan beserta dengan gerombolan ya, kalau juga. Saksi kau benar ya, itu munculkan di sidang. Jangan polisi. jadi kayak bencong di situ. Dalam proses BAP semua berjalan. Kau itu bencong, saya tidak mau mengganggu proses penyidik yang sedang berjalan ini. Biarkan aja, nanti mereka satu persatu akan dipanggil. Dan saya minta agar penyidik segera mentersangkakan mereka semua yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan mencoreng reputasi kepolisian Republik Indonesia. Menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. TK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan, dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi, karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil, karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah. Kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk, iya betul, bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa.
kemudian keluar dan membanting pintu. Orang tua pelapor. Namanya siapa Bu Titin? Tolong dikatakan namanya siapa biar netizen bergerak. Sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 29 Agustus 2016. Saya informasinya, silahkan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12 juta setengah. Cair 12 juta setengah. Gila, setelah menerima uang asuransi klaim anaknya meninggal, lalu dicarilah kambing hitamnya ya. Saat berjalannya proses dari maka terjadilah para terpidana ini masuk buih gitu. Misalnya gini, memang kurang ajar dakwaan Sakatal itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4 Peggy hanya meraba-raba. Silahkan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama di peristiwa yang sama melakukan tindakan berbeda di dakwaan Sakatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan Sakatal itu Peggy turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan di Prapin. Tetapi di dakwaan orang dewasa Peggy hanya meraba-raba dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pers ketika Peggy tertangkap. Berarti kesimpulannya udah pada kagak benar tuh semuanya waktu itu. Saya rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan, kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU, kemudian juga ada warna motor yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak sketsa yang disodorkan majelis. Apakah ini sketsa yang dibuat? Kami tidak pernah membuat sketsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya, walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian dari Jasara Harja, nilainya hanya separuh dan sudah di ACC informasinya. Silahkan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Iya, Kapolri tapi diam aja gimana nih tuh. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya taunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Iya. Oke, mantap. Jadi kesimpulannya nih, ini kesimpulannya saya bikin ya atas video ini ya. Pantesan si Pitra masih kekeh dengan pendiriannya sebab waktu acara atau di sidang pengadilan 2016 atau 2017 waktu itu semuanya telah terkonfirmasi, telah terafiliasi ya antara jaksa, penyidik dan pihak korban seperti Rudiana begitu ya. Mereka sepertinya telah terafiliasi, telah telah terikat semuanya ya untuk menjatuhkan vonis terhadap para terpidana ini ya. Sementara itu sudah jelas-jelas kalau ini adalah kasus kecelakaan. Pantasan si Pitra sampai saat ini masih kekeh
dengan pendirinya untuk membela si tuannya si Rudiana itu sebagai korban gitu ya. Nah, dan di sini Bu Titin juga mengatakan kalau si Ibtu Rudiana telah pernah mengklaim asuransi jiwa karena anaknya meninggal akibat kecelakaan. Nah, di sini semakin jelas ya guys ya, bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap. Kita akan ambil kesimpulannya seperti itu. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.